أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Maulana, NIM T 2018-1405. Di sini saya akan membahas mengenai tentang hukum dan korupsi. Yang pertama tentang hukum. Hukum merupakan suatu yang menyentuh kehidupan manusia sehari-hari. Hukum mengatur apa yang bisa dan apa yang tidak bisa orang lakukan. Hukum juga digunakan untuk menyelesaikan perselisihan hukum dan pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Setelah ini tentang korupsi. Menurut Andi Hamzah dalam Lasina menyatakan bahwa korupsi berasal dari bahasa Latin corruptus yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris, Perancis corruption, bahasa Belanda corruptie, yang kemudian muncul pula dalam bahasa Indonesia korupsi. Jika kita merujuk pada kamus-kamus Indonesia maupun Inggris, akan didapati bahwa arti kata korupsi itu ialah busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap. Masyarakat Transparansi Indonesia memberikan penanjaman mengenai aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai korupsi, yaitu yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Yang nomor dua, tidak berlaku hanya di kalangan pegawai negeri atau birokrasi negara, tapi juga terjadi di organisasi usaha swasta. Nomor tiga, dapat berbentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau wanita. Yang nomor empat, umumnya serba rahasia kecuali sudah membudaya. Yang nomor lima, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang. Yang nomor enam, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum. Nomor tujuh, setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Yang terakhir, di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya untuk membuka rahasia perusahaan, tempat orang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan. Yang selanjutnya, faktor adanya korupsi. Korupsi ada beberapa faktor dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor ini merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Di antaranya yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, dan tidak mau atau malas bekerja. Yang selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan penyebab korupsi yang terjadi karena sebab-sebab di luar. Faktor ini diantaranya yaitu kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil (PNS). Yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, rendahnya integritas dan profesionalisme. Yang kelima, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Yang ketujuh, kondisi lingkungan, kerja tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, serta lemahnya keimanan dan kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Kemudian, upaya penanggulangan korupsi. Upaya penanggulangan korupsi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu melalui jalur penal dan jalur non-penal. Yang pertama, jalur penal. Cara penal adalah cara yang ditempuh melalui jalur hukum, dimulai dari perangkat hukumnya berupa peraturan-peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukumnya mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, adanya lembaga surbodi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi di Republik Indonesia. Jalur penal berupa kebijakan penerapan hukum pidana bersifat represif atau penumpasan pemberantasan setelah kejahatannya terjadi, dan upaya ini sekaligus merupakan upaya preventif pencegahan secara luas. Yang kedua, jalur non-penal.
kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana, kebijakan untuk mempengaruhi perundangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindahan lewat media massa atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan, dan sebagainya. Bersifat preventif atau pencegahan. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin Huda, NIM T 2012-1404. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian aspek hukum dalam pemberantasan korupsi. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode pelatihan aspek hukum tindak pidana korupsi dalam rangka pendidikan anti korupsi berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman meliputi beberapa hal sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan ada 7 perbuatan utama korupsi, yaitu yang pertama merugikan keuangan negara, yang kedua suap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemasaran atau pemaksaan mengeluarkan uang, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam penggandaan, yang ketujuh gratifikasi. Perilaku tindak pidana korupsi sebenarnya sadar akan tindakan yang dilakukan merupakan perbuatan melanggar hukum. Korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau objek hukum dari korupsi tersebut adalah setiap orang. Pasal 1 angka 3. Kemudian yang C, penegakan hukum pemberantasan korupsi. Penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam cakrawala ilmu hukum perlu untuk dikaji dan dimaknai lebih mendalam. Korupsi dalam pengertiannya yang tidak sebatas rumus yuridis normatif, namun yang juga meliputi corak dan aspek-aspek fenomena kehidupan seperti ekonomi, politik, dan budaya, memiliki bobot ukuran yang tadi tersebut. Oleh karena itu, ilmu hukum harus mampu mengidentifikasikan adanya kebutuhan macam itu. Kebutuhan untuk tidak hanya mengurus penataan, struktur, dan sumber daya penegakan hukum, seperti reorganisasi fungsi kelembagaan, penegakan hukum pemberantasan korupsi mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, sampai kehakiman. Dalam hal ini, refleksi yang dimaksud ialah pemaknaan terhadap objek ilmu hukum, yakni hukum itu sendiri. Apakah hukum bermakna sebagai undang-undang ataukah hanya makna hukum itu sampai keluar batas dan melampaui undang-undang, seperti dinamika budaya, fenomena politik, praktik dan ideologi ekonomi, kategori moral, dan sebagainya. Pertanyaan relatif yang diajukan ini membawa pembahasan kita ke ruang perdebatan yang telah berlangsung abadi di ranah teori dan sejarah hukum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.